Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Suci Purnami, absen 18 dari 12 MIPA 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari salah satu aspek dalam dampak iptek dalam kehidupan manusia, yaitu dampak iptek pada aspek bidang politik yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, materi tersebut merupakan bagian dari pembelajaran BPKN. Sebelum kita melanjut membahas mengenai dampak pada aspek politik, pertama-tama bagaimana sih manfaat dan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bagi kehidupan manusia? Nah, telah ditentukan pada satu sisi bahwa perkembangan dunia iptek yang mengagumkan itu telah berhasil memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Dan pesatnya perkembangan iptek itu telah diakui dan dirasakan telah memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi kehidupan manusia ini. Namun, dari pesatnya perkembangan iptek tersebut juga cukup banyak ada dampak-dampak negatif dari perkembangan iptek ini. Contohnya saja, masih kuatnya gejala dehumanisasi, yaitu perilaku yang merendahkan seseorang. Bahkan perkembangan iptek ini cenderung dapat melahirkan pengingkaran manusia sebagai makhluk religius. Dan tidak hanya itu saja, dampak negatifnya juga iptek dapat mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi umat manusia. Langsung saja, dampak positif iptek bagi aspek pada bidang politik. Nah, terdapat 5, yaitu yang pertama, aktivitas atau kegiatan pemerintah pusat atau daerah dari berbagai lembaga dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh masyarakat melalui internet maupun menonton televisi. Yang kedua, yaitu pemerintahan pusat atau daerah dapat dengan cepat dan mudah mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di daerahnya dengan adanya kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pemerintah pusat dapat melakukan telekonferensi dari pemerintahan pusat ke seluruh daerahnya guna mengetahui keinginan dari rakyatnya. Yang keempat, terdapat proses regenerasi kepemimpinan, yang mana sudah pasti terjadinya peralihan generasi kepemimpinan tersebut disebabkan atau dipengaruhi oleh gaya dan substansi politik yang telah ditentukan. Yang kelima, yaitu ada politik di internasional, yang mana politik internasional ini dipengaruhi oleh regionalisme, yang mana saat perkembangan sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah canggih, maka itu menyadarkan akan regionalisme, yang mana dasar dari regionalisme ini adalah kerjasama antara bidang ekonomi, yang mana asalnya regionalisme ini akan menghasilkan ekonomi yang baru. Sedangkan dampak negatif iptek bagi aspek bidang politik. Nah, yang pertama ada negara sudah tidak dianggap lagi sebagai pemegang kunci dari suatu pembangunan. Yang kedua, adanya gelombang demokratisasi untuk berdemokrasi lewat info iptek atau sering disebut dengan dambaan atas kebebasan. Yang ketiga, adanya atau munculnya disintegrasi yang dapat menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tersebarnya berita bohong melalui media sosial. Yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik pribadi, kelompok oposisi, diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Yang kelima, adanya fanatisme etnis, agama,
dalam satu forum atau organisasi yang mana disebabkan karena adanya kesalahan informasi iptek. Yang keenam, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan bahkan sudah tidak mementingkan kepentingan umum lagi. Yang ketujuh, semakin lunturnya nilai-nilai politik dari semangat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan mufakat, dan yang lainnya. Yang kedelapan, hilangnya privasi suatu negara akibat perkembangan iptek yang semakin canggih dengan munculnya berbagai alat-alat pendeteksi yang semakin canggih. Dan yang terakhir, adanya konspirasi internasional antara pertentangan kekuasaan dengan percaturan dunia, yang mana mereka saling bersekongkol. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai dampak iptek positif dan negatif dari aspek bidang politik. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.